Ada satu hal yang selama ini sering kita abaikan, betapa besarnya pengaruh kebiasaan kecil terhadap hidup kita. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa hanya dalam 1 minggu, hidup kamu bisa terasa berbeda? Bukan sekadar teori kosong, ini tentang bagaimana otak kita bekerja, bagaimana kebiasaan membentuk ulang pikiran, emosi, dan bahkan masa depan kita. 1 minggu yang lalu, saya mencoba melakukan 5 kebiasaan sederhana. Tidak ada yang ekstrem, tidak ada yang sulit, tapi yang terjadi justru mengubah cara saya berpikir tentang banyak hal. Ada sesuatu yang aneh. Saya merasa lebih jernih, lebih fokus, dan bahkan lebih puas dengan hidup. Mungkin kamu berpikir, bukankah ini hanya sekadar kebiasaan kecil? Mungkin saja, tapi otak kita tidak bekerja sesederhana itu. Setiap kebiasaan yang kita lakukan, sekecil apapun, membentuk sistem dopamin di otak kita. Itu sebabnya kita bisa kecanduan scrolling tanpa sadar, tapi di saat yang sama, kita juga bisa membangun disiplin dengan cara yang tidak kita sadari. Dan ini bukan sekadar perasaan. Penelitian menunjukkan bahwa membatasi waktu layar dapat meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan. Ritme sirkadian memengaruhi emosi dan produktivitas. Pola makan menentukan ketajaman mental, menulis jurnal bisa mengubah struktur otak, dan olahraga berperan dalam meningkatkan ketahanan mental. Pertanyaannya, kenapa kita sering mengabaikan hal-hal ini? Mungkin karena kita terlalu sibuk mengejar hal besar sehingga kita lupa bahwa perubahan sejati justru terjadi dalam hal-hal kecil. Atau mungkin karena kita takut mengubah kebiasaan yang sudah nyaman, meskipun kita tahu itu merugikan kita. Jadi, inilah yang saya lakukan. Saya mencoba 5 kebiasaan ini selama 1 minggu, dan hasilnya lebih dari sekadar mengejutkan. Jika kamu berpikir perubahan itu sulit, tunggu sampai kamu mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan membagikan semuanya, dan mungkin ini akan mengubah cara kamu melihat hidup. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap kebiasaan ini memiliki dampak yang tidak terduga. Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena masih banyak hal yang akan kita bahas di sini, hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Poin pertama, membatasi waktu di depan layar. Saya pernah merasa hari-hari saya habis begitu saja tanpa arah. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel, lalu tanpa sadar, saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir media sosial, menonton video, membaca berita, dan tanpa hasil yang jelas. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Seolah-olah waktu berjalan begitu cepat, tapi tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu. Ini bukan hanya tentang kebiasaan buruk. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang bekerja di otak kita tanpa kita sadari. Setiap kali kita melihat notifikasi, membaca komentar, atau menonton video yang menarik, ada zat kimia di otak yang bekerja. Dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan, dilepaskan setiap kali kita menerima stimulasi digital. Itu sebabnya kita selalu terdorong untuk membuka ponsel lagi dan lagi. Tapi masalahnya, dopamin tidak hanya bekerja untuk memberikan kebahagiaan. Jika dilepaskan secara berlebihan, ia bisa menciptakan siklus kecanduan. Sama seperti seseorang yang terus mencari sensasi dari gula, rokok, atau perjudian, kita juga bisa terjebak dalam pola yang sama dengan teknologi. Semakin sering kita menerima ledakan kecil dopamin dari layar, semakin sulit bagi otak kita untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Membaca buku terasa membosankan, duduk dalam keheningan terasa menyiksa,
dan berbicara dengan seseorang tanpa gangguan ponsel terasa tidak cukup menarik. Seperti yang saya bahas sebelumnya, perusahaan teknologi memahami hal ini. Mereka tidak sekadar membuat aplikasi yang bermanfaat, tapi juga membangun sistem yang memastikan kita tetap terhubung selama mungkin. Notifikasi dibuat untuk menarik perhatian kita. Algoritma didesain agar kita terus menggalir tanpa henti. Bahkan fitur autoplay pada video dirancang agar kita tidak memiliki waktu untuk berpikir apakah kita ingin terus menonton atau tidak. Semua ini bertujuan untuk satu hal, menjaga perhatian kita. Jadi bagaimana caranya keluar dari perangkap ini? Kedua, memahami bahwa tidak semua informasi itu penting. Salah satu alasan utama kita terjebak dalam dunia digital adalah karena kita merasa perlu mengetahui segalanya. Kita ingin tetap update dengan berita terbaru, ingin tahu apa yang sedang viral, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi kenyataannya, sebagian besar informasi yang kita konsumsi tidak benar-benar berdampak pada hidup kita. Saya pernah mencoba eksperimen sederhana, berhenti membaca berita dan media sosial selama seminggu. Awalnya saya merasa gelisah. Saya takut ketinggalan sesuatu yang penting, tapi setelah beberapa hari, saya menyadari sesuatu yang menarik. Tidak ada yang berubah. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan yang lebih mengejutkan, saya merasa lebih tenang. Tidak ada ledakan emosi karena membaca berita negatif. Tidak ada rasa iri karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang benar-benar penting? Jawabannya sederhana. Jika sesuatu benar-benar penting, kamu akan mengetahuinya. Orang-orang di sekitarmu akan membicarakannya. Itu tidak akan terlewat. Ketiga, mengurangi konsumsi digital bukan berarti kehilangan koneksi dengan dunia. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka berhenti menggunakan media sosial atau mengurangi waktu di depan layar, mereka akan kehilangan koneksi dengan teman-teman atau merasa terisolasi. Tapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita tidak lagi terpaku pada dunia digital, kita mulai memperhatikan dunia nyata. Kita benar-benar mendengarkan orang lain saat berbicara. Kita merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang paling saya sadari ketika membatasi waktu di depan layar adalah bagaimana hubungan saya dengan orang-orang menjadi lebih dalam. Dulu saya sering terganggu oleh ponsel saat sedang berbicara dengan seseorang. Sekarang saya bisa benar-benar hadir. Saya tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tapi juga memahami emosi di baliknya. Keempat, membangun kembali kemampuan untuk fokus. Salah satu dampak terbesar dari overstimulasi digital adalah hilangnya kemampuan untuk fokus. Jika kamu sering merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan, mudah terdistraksi, atau merasa gelisah saat harus duduk diam dalam waktu lama, itu bukan karena kamu malas. Itu karena otakmu telah terbiasa dengan pola stimulasi yang terus-menerus. Saya mengalami hal ini secara langsung. Dulu, saya bisa membaca buku selama berjam-jam tanpa terganggu. Tapi setelah bertahun-tahun terbiasa dengan internet, saya mulai merasa sulit untuk fokus membaca, bahkan hanya selama 10 menit. Saya sering merasa gelisah dan ingin segera mengecek ponsel. Jadi saya mencoba sesuatu yang sederhana. Setiap hari saya melatih otak saya untuk kembali fokus. Saya mulai dengan duduk diam selama 5 menit tanpa gangguan. Lalu saya membaca buku selama 10 menit tanpa menyentuh ponsel. Perlahan-lahan saya memperpanjang waktunya. Hasilnya luar biasa. Saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih produktif dalam bekerja. Kelima, kualitas hidup meningkat dengan membatasi waktu di depan layar. Setelah beberapa minggu menjalani kebiasaan ini, saya mulai menyadari perubahan besar dalam hidup saya. Saya tidur lebih nyenyak, merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan yang terpenting, lebih merasa hidup. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami adalah
Bagaimana saya melihat dunia? Dulu saya sering merasa tidak puas dengan hidup saya karena terus-menerus membandingkannya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Tapi setelah mengurangi konsumsi digital, saya mulai lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu saya abaikan. Udara segar di pagi hari, suara burung berkicau, aroma kopi di pagi hari. Dan yang lebih penting, saya merasa lebih bebas. Tidak ada lagi ketergantungan pada notifikasi, tidak ada lagi perasaan harus selalu online. Saya kembali mengendalikan hidup saya. Jika kamu merasa hidupmu terlalu sibuk, terlalu penuh dengan distraksi, atau terlalu banyak tekanan, cobalah lakukan ini. Kurangi waktu di depan layar. Biarkan otakmu beristirahat. Beri dirimu ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk benar-benar hidup. Seperti yang saya katakan di awal, kebiasaan ini mungkin tampak sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dalam waktu 1 minggu saja, saya bisa merasakan perubahan yang nyata. Jika saya bisa melakukannya, kamu juga bisa. Dan ingat, ini baru langkah pertama. Ada 4 kebiasaan lain yang juga bisa mengubah hidupmu. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin kedua, makan dengan penuh kesadaran. Pertama, saya pernah mengalami masa di mana makan hanyalah rutinitas. Saya makan bukan karena lapar, tetapi karena kebiasaan. Saya mengambil camilan tanpa berpikir, melahap makanan dengan terburu-buru, dan seringkali bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang baru saja saya makan. Yang lebih buruk lagi, saya mulai menyadari bahwa setelah makan bukannya merasa lebih baik, saya justru merasa lelah, sulit fokus, dan kadang-kadang emosi saya tidak stabil. Saya sering mengalami lonjakan energi setelah makan sesuatu yang manis, hanya untuk merasa semakin lemas beberapa saat kemudian. Saya pikir ini normal, sampai saya mulai menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata cara kita makan lebih dari sekadar mengisi perut. Ada hubungan erat antara makanan, emosi, dan bahkan pola pikir kita. Kenapa kebanyakan orang tidak menyadari hal ini? Kedua, kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Kita makan sambil bekerja. Kita makan sambil menonton TV. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu emosi kita. Tanpa kita sadari, pola makan kita mencerminkan kondisi mental kita. Orang yang cemas cenderung makan berlebihan atau justru kehilangan nafsu makan. Orang yang stres mencari makanan tinggi gula dan lemak sebagai bentuk pelarian. Orang yang depresi seringkali kehilangan selera makan atau justru makan secara kompulsif tanpa benar-benar menikmati rasanya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di hubungan antara otak dan sistem pencernaan kita. Hubungan antara pencernaan emosi dan pola pikir ada alasan mengapa perasaan kita bisa berubah setelah makan sesuatu. Sistem pencernaan kita bukan hanya sekadar tempat makanan diproses, tetapi juga memiliki jaringan saraf yang terhubung langsung dengan otak. Di dalam usus terdapat miliaran mikroorganisme yang memainkan peran besar dalam produksi neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengatur suasana hati dan pola pikir kita. Salah satunya adalah serotonin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Yang mengejutkan adalah sekitar 90% serotonin dalam tubuh sebenarnya diproduksi di usus, bukan di otak. Ketika pola makan kita buruk, mikroorganisme di usus menjadi tidak seimbang. Ini bisa menyebabkan produksi serotonin terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi suasana hati kita. Itulah mengapa makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi tingkat stres, kecemasan, bahkan kebahagiaan kita. Bagaimana saya mengubah cara saya makan? Saya sadar bahwa saya tidak bisa mengubah hidup saya dalam semalam. Tapi saya bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Saya mulai makan dengan lebih sadar.
saya duduk tanpa gangguan. Saya memperhatikan warna dan tekstur makanan saya. Saya mengunyah lebih lambat, membiarkan diri saya benar-benar merasakan setiap gigitan. Dan yang paling penting, saya mulai memilih makanan yang benar-benar memberi energi, bukan sekadar memuaskan keinginan sesaat. Hasilnya, saya merasa lebih stabil secara emosional. Saya tidak mudah stres setelah makan. Saya lebih fokus, lebih bertenaga, dan bahkan pola tidur saya membaik. Bagaimana makanan bisa mengubah pola pikir? Ketiga, saya menyadari bahwa makanan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kontrol diri dan kesadaran diri. Ketika kita makan dengan kesadaran penuh, kita bukan hanya mengontrol pola makan kita, tetapi juga melatih otak kita untuk lebih fokus dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pola makan yang lebih sadar mengajarkan kita untuk mengenali sinyal tubuh kita dengan lebih baik, memahami hubungan antara emosi dan makanan, mengurangi kebiasaan makan impulsif yang tidak sehat, dan yang paling mengejutkan, ini bisa berdampak langsung pada cara kita menghadapi masalah dalam hidup. Ketika kita bisa mengendalikan cara kita makan, kita juga bisa lebih baik dalam mengendalikan emosi dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak orang gagal melakukan ini? Banyak orang tahu bahwa pola makan sehat itu penting, tapi kenapa tetap sulit untuk melakukannya? Karena kita terbiasa dengan kepuasan instan, kita terbiasa dengan makanan cepat saji, kita terbiasa mencari kenyamanan dalam makanan tanpa menyadarinya. Kita terbiasa berpikir bahwa makan hanyalah kebutuhan fisik, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada mental kita. Dan inilah mengapa banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk memperlambat dan menikmati prosesnya. Bagaimana saya memulai perubahan ini? Jika kamu ingin mencoba makan dengan lebih sadar, mulailah dengan langkah kecil. Pertama, cobalah untuk makan tanpa gangguan. Jauhkan ponsel, matikan TV, dan benar-benar fokus pada makananmu. Kedua, kunyah makanan lebih lama. Rasakan teksturnya, perhatikan aromanya, dan benar-benar nikmati rasanya. Ketiga, sebelum makan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar atau saya hanya ingin makan karena alasan emosional? Dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati setiap gigitan. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi seberapa banyak yang benar-benar kita alami. Mungkin ini terdengar sederhana, mungkin ini terdengar sepele, tapi jika kamu benar-benar mencobanya, kamu akan menyadari betapa besarnya perubahan yang bisa terjadi hanya dengan mengubah satu kebiasaan ini. Dan mungkin cara kita makan sebenarnya mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu benar-benar menikmati hidupmu atau kamu hanya mengonsumsi setiap hari tanpa benar-benar menyadarinya? Karena pada akhirnya hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk mengalaminya. Dan mungkin memilih untuk makan dengan lebih sadar adalah salah satu cara terbaik untuk mulai menjalani hidup dengan lebih bermakna. Itulah poin kedua. Selanjutnya, kita akan membahas poin ketiga. Bangun lebih pagi, karena ternyata waktu kita bangun di pagi hari bisa menentukan bagaimana kita menjalani seluruh hidup kita. Poin ketiga, bangun lebih pagi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang bisa bangun dengan penuh semangat di pagi hari, sementara yang lain merasa seperti ditarik kembali ke tempat tidur oleh gaya gravitasi yang tak terlihat? Saya pernah mengalami keduanya. Ada masa di mana saya tidur larut malam, merasa lebih produktif saat dunia sudah sunyi. Tapi ada juga saat di mana saya mencoba bangun lebih pagi, dan kejutannya, hidup saya berubah drastis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tubuh kita memiliki ritme sirkadian,
jam biologis yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari sistem tubuh yang sangat kompleks. Tubuh kita merespons cahaya, hormon, dan kebiasaan kita sendiri. Tapi di dunia modern ini, kita sering melawan ritme alami kita. Dan akhirnya, kita yang kalah. Ketika saya mulai membiasakan diri bangun lebih pagi, awalnya terasa seperti penyiksaan. Tubuh saya memberontak, kepala saya berat dan saya hanya ingin kembali ke tempat tidur. Tapi setelah 1 minggu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebih jernih, lebih fokus. Ada ketenangan di pagi hari yang tidak bisa ditemukan di waktu lain. Udara masih segar, tidak ada distraksi, dan saya bisa melakukan hal-hal penting sebelum dunia mulai berisik. Namun, apakah bangun pagi adalah kunci kesuksesan? Banyak orang percaya bahwa orang-orang sukses selalu bangun pagi. Beberapa tokoh terkenal memang memiliki kebiasaan ini. Tapi apakah benar bahwa bangun pagi secara otomatis membuat seseorang lebih sukses? Jawabannya lebih kompleks. Yang membuat perbedaan bukan hanya jam berapa kita bangun, tapi bagaimana kita mengelola waktu kita. Ada orang-orang yang lebih produktif di malam hari, ada yang lebih optimal di pagi hari. Tapi satu hal yang pasti, menjaga ritme sirkadian yang stabil akan meningkatkan fokus dan energi kita. Ketika kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh kita mulai bekerja dengan lebih efisien. Produksi hormon menjadi lebih seimbang, metabolisme lebih stabil dan suasana hati lebih baik. Dan yang paling menarik, tidur yang cukup bisa meningkatkan pengendalian diri dan kemampuan kita mengambil keputusan. Pernahkah kamu merasa lebih impulsif setelah kurang tidur? Itu bukan kebetulan. Ketika kita kurang tidur, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian diri, lobus frontal, menjadi kurang aktif. Kita lebih cenderung mengambil keputusan yang buruk, mudah tergoda oleh distraksi, dan sulit berpikir jernih. Saya menyadari ini ketika mencoba mengubah kebiasaan saya. Saat saya tidur lebih teratur dan bangun lebih pagi, saya lebih mudah menolak godaan media sosial, lebih fokus pada pekerjaan, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Tapi saya juga menyadari sesuatu. Bangun pagi saja tidak cukup. Apa yang kita lakukan di pagi hari jauh lebih penting. Jika kita bangun lebih pagi hanya untuk menatap layar ponsel selama 1 jam, itu tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi jika kita menggunakan pagi hari untuk menulis, membaca, berolahraga, atau sekadar duduk diam dan berpikir, itu bisa mengubah segalanya. Inilah yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Para filsuf Stoik memahami pentingnya disiplin. Mereka percaya bahwa bagaimana kita memulai hari akan menentukan bagaimana kita menjalani hari itu. Mereka tidak hanya bangun pagi untuk sekadar bangun, mereka menggunakannya sebagai waktu untuk refleksi, persiapan mental, dan membangun ketenangan dalam diri. Dan yang menarik, cara mereka memandang tidur sangat berbeda dengan kita. Kita sering melihat tidur sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan. Kita rela begadang untuk bekerja lebih lama, mengejar hiburan, atau sekadar menghabiskan waktu. Tapi bagi para Stoik, tidur adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Mereka memahami bahwa tubuh dan pikiran bekerja dalam siklus. Jika kita melawan siklus itu, kita akan menderita. Jadi, bagaimana jika kamu ingin mulai bangun lebih pagi? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, buat waktu tidur yang konsisten. Tubuh kita menyukai kebiasaan. Jika kita tidur di waktu yang berbeda setiap hari, ritme sirkadian kita akan kacau. Tapi jika kita tidur dan bangun di jam yang sama, tubuh akan menyesuaikan diri. Kedua, batasi cahaya biru di malam hari. Cahaya dari layar ponsel atau komputer bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Cobalah menghindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ketiga,
Dapatkan paparan cahaya matahari di pagi hari. Ini memberi sinyal kepada otak bahwa hari sudah dimulai, membantu mengatur ulang ritme sirkadian kita. Keempat, gunakan pagi hari untuk sesuatu yang berarti. Jangan hanya bangun lebih pagi, tapi gunakan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang akan meningkatkan hidupmu. Ketika saya mulai menerapkan ini, saya menyadari bahwa bangun pagi bukan hanya tentang waktu, ini tentang niat. Kita bisa bangun lebih pagi dan tetap menjalani hari yang kacau, atau kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan inilah pertanyaannya, jika kamu bisa mengubah hidupmu hanya dengan mengatur ulang waktu tidurmu, apakah kamu bersedia mencobanya? Poin keempat, menulis jurnal. Saya pernah merasa hidup saya begitu kacau. Setiap hari seperti berjalan tanpa arah, penuh dengan distraksi, dan seringkali saya tidak tahu mengapa saya merasa gelisah. Pikiran saya penuh dengan hal-hal yang tidak jelas, dan saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya sendiri. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang mengubah segalanya, menulis jurnal. Awalnya, saya ragu. Apa gunanya menulis tentang hari saya? Bukankah itu hanya membuang waktu? Namun, ketika saya mulai melakukannya dengan konsisten, saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Menulis jurnal bukan sekadar mencatat kejadian sehari-hari. Ini adalah cara untuk berbicara dengan diri sendiri, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran saya. Saya mulai melihat pola dalam perasaan saya. Kapan saya merasa paling termotivasi, kapan saya merasa paling lelah, dan apa yang sebenarnya memicu stres saya. Dan yang paling mengejutkan, saya mulai menemukan jawaban atas masalah-masalah yang selama ini terasa begitu rumit. Pertama, menulis jurnal mengubah cara kerja otak saya. Setiap kali saya menulis, saya tidak hanya mencatat perasaan saya, tetapi juga memprosesnya. Menuliskan emosi saya membuatnya lebih jelas, lebih nyata, dan lebih mudah dikelola. Ini bukan sekadar perasaan subjektif. Ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengekspresikan emosi melalui tulisan bisa mengaktifkan area di otak yang berhubungan dengan pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan. Otak manusia memiliki cara unik dalam mengatasi stres. Saat kita memendam emosi, bagian otak yang disebut amigdala, pusat emosi kita, bekerja terlalu keras. Akibatnya, kita lebih mudah merasa cemas dan sulit berpikir jernih. Tapi ketika kita menulis, aktivitas di amigdala berkurang, sementara bagian otak yang lebih rasional, korteks prefrontal, menjadi lebih aktif. Ini menjelaskan mengapa saya merasa lebih tenang setelah menulis jurnal. Otak saya tidak lagi berjuang sendiri. Saya memberinya ruang untuk berpikir, memahami, dan mengatur kembali segala sesuatu yang berantakan. Dan yang lebih menarik lagi, ini tidak hanya membantu saya merasa lebih tenang, tetapi juga meningkatkan kecerdasan emosional saya. Kedua, saya mulai mengenali pola dalam hidup saya. Sebelumnya, saya sering merasa tidak produktif. Tapi saya tidak pernah benar-benar memahami alasannya. Saya hanya merasa seperti kehilangan waktu tanpa tahu apa yang salah. Namun ketika saya mulai menulis jurnal, saya bisa melihat dengan jelas kapan saya merasa paling fokus dan kapan saya cenderung terdistraksi. Saya menemukan bahwa ada pola tertentu dalam kebiasaan saya. Misalnya, jika saya tidur larut, keesokan harinya saya pasti sulit berkonsentrasi. Jika saya terlalu sering memeriksa media sosial, saya lebih mudah merasa cemas. Jika saya menghabiskan pagi hari dengan membaca buku atau menulis, saya merasa lebih termotivasi sepanjang hari. Menulis jurnal membantu saya memahami diri saya sendiri dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya tidak lagi menjalani hari-hari saya secara acak. Saya mulai melihat hubungan antara tindakan saya dan hasil yang saya dapatkan. Dan yang lebih menarik, saya mulai bisa memprediksi
bagaimana saya akan merasa dalam situasi tertentu, dan itu memberi saya kendali lebih besar atas hidup saya. Ketiga, menulis jurnal membantu saya mengatasi trauma dan meningkatkan kepercayaan diri. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam menuliskan pengalaman sulit yang pernah kita alami. Ini seperti mengeluarkan racun dari dalam pikiran kita. Saya ingat suatu hari saya menulis tentang sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi saya. Sesuatu yang selama ini saya hindari untuk diingat apalagi dibicarakan. Tapi saat saya menuliskannya, saya mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak lagi merasa seperti korban dalam cerita itu. Saya mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa saya bereaksi seperti itu, dan bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman traumatis bisa membantu otak kita memprosesnya dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk melepaskan beban emosional dan mulai melihat diri kita dengan cara yang lebih positif. Dan yang lebih penting, ini memberi saya keberanian untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa saya bukan hanya kumpulan dari pengalaman buruk saya. Saya lebih dari itu. Saya memiliki kendali atas bagaimana saya menanggapi hidup, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Keempat, menulis jurnal sejalan dengan filosofi Stoikisme. Para filsuf Stoik percaya bahwa refleksi diri adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan. Mereka mengajarkan bahwa seseorang harus secara rutin mengevaluasi pikirannya, tindakannya, dan reaksi emosionalnya agar bisa berkembang. Dan hasilnya, saya merasa lebih damai, lebih berfokus, dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Kelima, menulis jurnal mengubah cara saya mengambil keputusan. Sebelumnya, saya sering merasa ragu ketika harus membuat keputusan besar. Saya takut membuat pilihan yang salah. Saya sering terjebak dalam overthinking, menganalisis setiap kemungkinan tanpa benar-benar mengambil tindakan. Tapi setelah saya mulai menulis jurnal, saya menyadari sesuatu yang penting. Sebagian besar ketakutan saya hanya ada di kepala saya. Saat saya menuliskan pilihan saya di atas kertas beserta pro dan kontranya, saya bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Saya tidak lagi membuat keputusan berdasarkan emosi sesaat, tetapi berdasarkan pemikiran yang lebih rasional. Dan semakin sering saya melakukan ini, semakin saya percaya pada kemampuan saya sendiri dalam mengambil keputusan. Saya menyadari bahwa ketakutan terbesar saya bukanlah membuat keputusan yang salah. Ketakutan terbesar saya adalah tidak pernah mencoba. Dan menulis jurnal membantu saya melampaui ketakutan itu. Menulis jurnal bukan hanya tentang mencatat hari-hari kita. Ini adalah alat untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan membuat keputusan dengan lebih bijak. Saya mulai dengan penuh keraguan, tetapi sekarang saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa kebiasaan ini. Jika kamu merasa hidupmu kacau, jika kamu merasa tidak tahu harus mulai dari mana, cobalah untuk menulis. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna, hanya cukup menuliskan apa yang ada di pikiranmu. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang akan kamu temukan. Dan satu hal yang pasti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Poin kelima, olahraga setiap hari. Pertama, tubuh kita tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Setiap kali kamu merasa lelah, lesu, atau bahkan kehilangan motivasi, kemungkinan besar tubuhmu sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Saya sendiri pernah mengalami fase di mana saya merasa sulit untuk fokus, cepat marah, dan seolah tidak punya energi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Saya pikir ini hanya masalah psikologis. Mungkin saya sedang bosan atau kurang semangat. Tapi setelah saya mulai rutin berolahraga setiap hari, saya menyadari sesuatu yang lebih dalam. Tubuh dan pikiran ternyata saling terhubung lebih dari yang saya kira.
Saya ingat hari pertama saya memutuskan untuk benar-benar konsisten berolahraga. Tidak perlu sesuatu yang ekstrem, saya hanya mulai dengan jalan cepat di pagi hari. Awalnya terasa biasa saja, tetapi setelah beberapa hari, saya mulai merasakan perubahan yang signifikan. Pikiran saya lebih jernih, suasana hati saya lebih stabil, dan yang paling mengejutkan, saya mulai merasa lebih percaya diri. Kedua, olahraga bukan hanya soal kebugaran, tapi juga tentang bagaimana kita melatih diri menghadapi hidup. Ketika kita berolahraga, ada momen di mana tubuh kita ingin menyerah, jantung berdetak lebih cepat, napas terasa berat, dan otot mulai lelah. Namun jika kita terus melangkah sedikit lagi, kita menyadari bahwa batas yang kita pikir ada sebenarnya bisa didorong lebih jauh. Ini bukan sekadar latihan fisik, tetapi latihan mental. Banyak orang sukses di dunia memiliki kebiasaan olahraga yang ketat, bukan hanya karena mereka ingin tubuh yang sehat, tetapi karena mereka memahami satu hal penting. Disiplin yang dibangun melalui olahraga akan terbawa ke dalam semua aspek kehidupan. Jika kamu bisa memaksa dirimu untuk bangun lebih awal dan berolahraga, meskipun tubuhmu ingin tetap di tempat tidur, kamu juga bisa memaksa dirimu untuk bekerja keras mencapai tujuan meskipun banyak rintangan di depan. Saya pernah membaca tentang seorang tokoh besar yang berkata bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk melatih disiplin diri. Dia percaya bahwa seseorang yang bisa mengendalikan tubuhnya untuk bergerak dan bekerja keras juga akan lebih mudah mengendalikan pikirannya dalam menghadapi tekanan hidup. Ketiga, olahraga secara langsung mengubah cara kerja otak kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa olahraga bukan hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga meningkatkan fungsi otak. Setiap kali kita berolahraga, tubuh kita melepaskan berbagai neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, zat kimia yang berperan penting dalam kebahagiaan dan motivasi. Itulah sebabnya, setelah berolahraga, kita sering merasa lebih segar dan lebih siap menghadapi tantangan hari itu. Saya sendiri merasakan perubahan ini secara langsung. Sebelum mulai rutin berolahraga, saya sering merasa sulit untuk berkonsentrasi, mudah lelah, dan bahkan kadang-kadang cemas tanpa alasan yang jelas. Tapi setelah saya mulai berolahraga setiap hari, saya menyadari bahwa saya bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, dan lebih fokus dalam pekerjaan saya. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin berolahraga memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Ini karena olahraga membantu mengurangi kadar kortisol, hormon yang berhubungan dengan stres, sekaligus meningkatkan produksi endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Keempat, olahraga bisa menjadi terapi alami untuk emosi negatif. Pernahkah kamu merasa marah, cemas, atau frustrasi, lalu setelah berolahraga, tiba-tiba perasaan itu hilang atau setidaknya berkurang? Itu bukan kebetulan. Olahraga membantu kita melepaskan energi negatif yang menumpuk dalam tubuh. Ada suatu masa dalam hidup saya ketika saya merasa benar-benar terjebak dalam emosi saya sendiri. Saya terlalu banyak berpikir, terlalu banyak khawatir, dan itu membuat saya sulit untuk merasa tenang. Tapi setiap kali saya berolahraga, entah itu berlari, angkat beban, atau sekadar stretching, saya merasa seperti beban di pikiran saya perlahan-lahan terangkat. Saya belajar bahwa olahraga adalah cara terbaik untuk membebaskan diri dari tekanan emosional tanpa harus melibatkan orang lain. Ini adalah ruang pribadi di mana saya bisa mengatur ulang pikiran saya, melepaskan stres dan kembali ke keadaan yang lebih stabil. Kelima, olahraga membantu kita memahami diri sendiri lebih baik. Saat kamu berolahraga, kamu akan mulai mengenali batasan tubuhmu, seberapa kuat kamu bisa mendorong dirimu sendiri, dan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya.
Ini adalah bentuk refleksi yang sering kali diabaikan orang. Saya pernah mengalami hari-hari di mana saya merasa sangat malas untuk berolahraga, tetapi setelah saya melakukannya, saya merasa jauh lebih baik. Ini mengajarkan saya bahwa seringkali hambatan terbesar dalam hidup bukanlah dunia di sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Pikiran kita sering memberi alasan untuk menunda atau menghindari sesuatu yang sulit. Padahal kenyataannya, kita jauh lebih mampu daripada yang kita kira. Seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap kebiasaan kecil yang kita bangun memiliki dampak besar dalam jangka panjang, dan olahraga adalah salah satu kebiasaan yang bisa mengubah hidup kita secara drastis dalam waktu singkat. Jadi, jika ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu sekaligus, itu adalah olahraga. Tidak perlu sesuatu yang berlebihan, cukup 15-30 menit sehari untuk mulai merasakan manfaatnya. Yang terpenting bukan seberapa lama atau seberapa keras kamu berolahraga, tetapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Dan saat kamu mulai menjadikannya bagian dari hidupmu, kamu akan menyadari bahwa energi, fokus, dan bahkan ketahanan mentalmu meningkat jauh lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Seperti yang selalu saya katakan, hidup bukan tentang perubahan besar yang terjadi dalam semalam, tetapi tentang kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan olahraga adalah salah satu kebiasaan kecil itu yang memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Coba mulai hari ini, gerakan tubuhmu, keluarkan energi negatif, dan rasakan bagaimana perubahan kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Kesimpulan, kebiasaan kecil, perubahan besar. Pertama, ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang tentang perubahan. Mereka berpikir bahwa perubahan itu datang dari satu momen besar, dari satu keputusan dramatis yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Perubahan sejati datang dari identitas yang kita bentuk melalui tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Orang-orang yang berhasil membangun kebiasaan positif bukan hanya karena mereka punya tujuan yang jelas, tetapi karena mereka melihat diri mereka sebagai orang yang disiplin, sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka tidak sekadar mencoba untuk berubah, mereka menjadi perubahan itu sendiri. Kedua, ada sesuatu yang menarik dari stoikisme yang membuat kebiasaan ini lebih mudah dijalani. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan diri dari apa yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengontrol apakah suatu hari kita akan merasa malas, tapi kita bisa mengontrol apakah kita tetap memilih untuk bergerak. Kita tidak bisa mengontrol apakah ada hambatan yang datang, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita melihat kebiasaan ini bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, tapi sebagai bagian dari diri kita, bagian dari prinsip yang kita pegang, maka disiplin menjadi sesuatu yang alami, bukan beban. Ketiga, banyak orang berpikir mereka butuh motivasi untuk memulai, tapi ini kesalahpahaman terbesar tentang perubahan. Motivasi itu tidak bisa diandalkan. Motivasi naik turun, kadang datang, kadang hilang. Kalau kita hanya mengandalkan motivasi, kita akan gagal sebelum sempat membangun kebiasaan. Apa yang benar-benar penting adalah sistem. Jika ingin membatasi waktu layar, buat aturan yang jelas dan patuhi itu tanpa berpikir dua kali. Jika ingin makan lebih sadar, atur lingkungan agar mendukung pola makan sehat. Jika ingin bangun lebih pagi, tidur lebih awal tanpa memberi diri alasan. Jika ingin menulis jurnal, jadikan itu bagian dari rutinitas sebelum tidur. Jika ingin olahraga setiap hari, siapkan pakaian olahraga di tempat yang mudah dijangkau. Kita tidak harus mengandalkan motivasi, kita hanya perlu menghilangkan friksi dan membuatnya lebih mudah untuk bertindak.
Keempat, ada pertanyaan yang sering muncul. Mengapa banyak orang tahu kebiasaan ini baik, tapi tetap sulit melakukannya? Jawabannya sederhana, karena perubahan itu tidak nyaman. Manusia secara alami cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kita lebih suka tetap dalam zona nyaman, meskipun kita tahu itu tidak baik bagi kita. Dan ini adalah alasan utama mengapa kebiasaan buruk sulit diubah. Bukan karena kita tidak tahu yang lebih baik, tetapi karena kita enggan menghadapi ketidaknyamanan yang muncul di awal perubahan. Tapi disinilah perbedaannya. Mereka yang berhasil adalah mereka yang berani melewati fase ketidaknyamanan itu. Kelima, jika ada satu kebiasaan yang bisa memberikan dampak terbesar dalam hidup, apa itu? Jawabannya, olahraga. Kenapa? Karena olahraga bukan hanya tentang fisik. Olahraga mengubah cara kita berpikir. Saat kita berolahraga, kita melatih otak untuk bertindak meskipun kita tidak ingin melakukannya. Kita membangun disiplin, ketahanan mental, dan kepercayaan diri. Kita belajar bahwa rasa lelah bukan akhir dari segalanya, tetapi hanya sinyal bahwa kita sedang tumbuh. Dan yang lebih penting, olahraga mengajarkan kita bahwa kita punya kendali atas tubuh dan pikiran kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Mungkin kamu tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu kebiasaan. Pilih yang paling mudah bagimu. Lakukan selama seminggu, lalu rasakan perbedaannya. Jika terasa bermanfaat, tambahkan kebiasaan lain. Yang penting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa konsisten kamu dalam perubahan itu. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah hasil dari kebiasaan yang kamu jalani setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan, karena masih banyak pelajaran lain yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan ingat, perubahan selalu dimulai dari langkah pertama.